Halo pemirsa, apa kabar? Portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam dan semakin jauh meninggalkan level 7.000-an pemirsa. Koreksi di atas 1% membuat indeks harga saham gabungan menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir. Di mana saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan masih datang dari teknologi, ada Gotoh yang hari ini kembali mengalami koreksi. Namun koreksi juga menular tampaknya kepada saham-saham afiliasi terhadap saham Gotoh ini yang hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Kemudian pemberat datang juga dari saham-saham perbankan Big-Cap yang hari ini masih melanjutkan pelemahannya. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya di Visan Oval, dan inilah IDX Successful Closing selengkapnya untuk Anda. Dari beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, dan berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Pemirsa mengalami koreksi yang cukup dalam dan semakin jauh meninggalkan level 7.000-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di 6.987,368. Dan level pembukaan ini ternyata merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 6.987,368. Artinya, indeks harga saham gabungan mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua lebih cenderung tertekan. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.862,565. Dan di penutupan sesi kedua, IHSG masih ditutup di zona merah dengan pelemahan yang cukup dalam di atas 1%, tepatnya di 1,36% minus, dan ditutup di level 6.892,570. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi dari beberapa indeks lainnya. Di penutupan sesi kedua hari ini, seperti MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 2,10%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 2,27% dan LQ45 tertekan di 2,19%. Dan ditutup di level 957,669. Selanjutnya, bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Sektor energi masih memimpin penguatan meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Hari ini menguat di 0,51%. Sementara pemberat datang dari infrastruktur tertekan di 2,89%. Barang baku juga melemah di 2,72% dan teknologi hari ini kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,74%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masih mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Pemirsa, dari pertambangan batubara ada Adaro ditutup menguat di 3.790, ITMG juga menguat di 40.975, Arto menguat di 3.990 dan Film juga ditutup di zona hijau di 2.300. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Ada Telkom, pemirsa, hari ini tertekan di 3.590, mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 5%. BBCA juga melemah di 8.600 dan semakin jauh meninggalkan level 9.000-an. BBRI juga tertekan di 4.840 dan Astra International ikut menjadi pemberat di 5.850. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat beberapa data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana Nikkei menguat di 0,24%, SCL melemah di 0,52%, Kospi juga melemah di 1,08%, sementara Hang Seng melemah di 1,02% dan berada di level 19.319,62.